kalau misalnya digodain sama cewek gitu gimana sih perasaannya? Masih aja sih kak. Ya kita pun nggak bisa menjauhkan kalau kita juga senang kan. Senang sih ada. Ya hanya sebatas senang aja tapi kebanyakan selisihnya sih. Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing mengenai psikologi lagi dengan topik catcalling. Jadi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, and share dulu, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Pernah mendengar kata catcalling yang terdiri dari kata cat, calling. Cat artinya kucing, calling memanggil. Memanggil kucing, kucing memanggil. No, bukan itu ya guys. Jadi guys, catcalling adalah suatu fenomena yang terjadi pada orang dewasa maupun remaja. Biasanya catcalling ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan negara juga. Mungkin beberapa orang merasa bangga sebagai korban catcalling. Hal ini dikarenakan bahwa fenomena ini si korban merasa dirinya menarik di mata orang lain. Namun bukan begitu guys. Catcalling bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah pelecehan seksual yang dilakukan orang lain, yaitu pelakunya. Catcalling biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara dan oleh berbagai macam golongan. Maksudnya di sini catcalling dilakukan dengan cara siulan atau menggoda dengan kata-kata rayuan dan atau bahkan dengan mengeluarkan kata-kata yang berbau seksual. Dan dilakukan berbagai macam golongan, ya semua orang ada kemungkinan untuk melakukannya. Jadi guys, pada fenomena catcalling ini semua orang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi korban atau menjadi pelaku. Dan catcalling ini kebanyakan memang dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga melakukannya. Dan reaksi dari catcalling ini sangat beraneka ragam ya guys. Jadi ada sebagian perempuan dan sebagian laki-laki yang mengatakan bahwa mengelompokkan catcalling ke dalam atau sebagai bentuk pelecehan seksual itu merupakan hal yang terlalu berlebihan. Sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa catcalling ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan mengelompokkan ke dalam bentuk pelecehan seksual. So guys, ada beberapa jenis catcalling yang sering terjadi namun sangat jarang disadari. First, catcalling berkedok pujian. Jadi guys, catcalling jenis ini memang paling sering dan paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Tapi si korban tidak menyadari kalau dia menjadi korban pelecehan, sehingga kadang korban itu memberikan respon berupa senyuman canggung. Catcaller atau pelaku catcalling seperti ini ya guys, biasanya dia mengatakan pujian-pujian seperti cantik, manis, dan lain sebagainya. Biasanya si korban tidak merasa nyaman walaupun hal ini sebagai pujian, tetapi ini merupakan sebuah pelecehan seksual dan biasanya terjadi di jalanan atau di tempat-tempat sepi, dan sehingga menjerumuskan ke hal yang tidak diinginkan. Next guys, jenis catcalling yang kedua yaitu catcalling dengan nasihat. Nah, catcalling seperti ini biasanya pelakunya berada di sekitar kita atau nggak jauh-jauh dari kita ya guys. Terus meskipun terdengar seperti nasihat, contohnya begini nih, senyum dong, atau jangan ngambek cantik, memang seperti nasihat gitu ya guys. Namun dari nada bicaranya atau nada ajakannya seperti kayak menggoda gitu, dan pelaku seperti ini memang membuat kita naik darah. Gangguan catcalling selanjutnya yaitu catcalling usil. Nah guys, catcalling jenis ini biasanya si pelaku membunyikan klakson atau bersiul, bahkan berteriak dari motor atau mobil. Dan biasanya pelaku jenis catcalling ini berkelompok guys, dengan tujuan mereka untuk mencari perhatian orang-orang di sekitar kali ya. Dan kalau kita bertemu dengan pelaku catcaller yang jenis ini,
bagus diabaikan aja, nggak usah diopenin gitu ya guys. Terus lanjut aja kita jalan. Catcalling selanjutnya yaitu jenis catcalling mudah tersinggung. Well guys, catcalling jenis ini memang yang paling terburuk di dalam daftar ya guys. Kenapa enggak? Niat si pelaku untuk menggoda korban tetapi tidak digubris, terus berubah menjadi hinaan. Contohnya gini guys, seperti hai cantik, boleh minta nomor HP-nya nggak? Gitu ya kan guys. Terus si korbannya ini jawab nih dengan sopan, tidak katanya. Dan si pelaku kan nggak sesuai dengan ekspektasi tadi jawaban si korban itu ya guys, karena nggak mau memberikan nomor HP kepada si pelaku. Terus karena nggak sesuai ekspektasi si pelaku ini, maka berubah menjadi hinaan atau dicaci maki dan lain sebagainya. So, jika kamu mengalami hal seperti ini guys, cepat pergi dari tempat itu, dan jika dibiarkan maka akan lebih berbahaya lagi. Jenis catcalling selanjutnya yaitu kurang baik. Jadi guys, biasanya catcaller atau si pelaku akan mendekati kamu di jalanan atau di tempat-tempat yang sepi. Terus guys, mereka memberikan tawaran untuk mengantarkanmu pulang, tetapi walaupun kita jawab tidak, terima kasih, mereka tetap bersikeras untuk mengikuti kita. Jika kamu mengalaminya, lebih baik tolak aja, apalagi dengan orang yang tidak dikenal ya guys. Serem banget guys. Fenomena catcalling ini sebenarnya udah terjadi sejak lama ya guys, dan menjadi permasalahan di dalam masyarakat, terutama di kota-kota besar. Dan fenomena ini kurang mendapatkan perhatian karena minimnya edukasi mengenai ketidaktahuan tentang pemahaman catcalling. Masyarakat masih menganggap catcalling adalah makna yang sangat ambigu, karena apakah catcalling itu sebagai candaan, pujian, atau pelecehan seksual, terutama terjadi pada perempuan ya guys. Catcalling merupakan pelecehan seksual. Pelaku melakukan kepada korban dengan menyerang atribut seksual yang dimilikinya. Penyerangan itu dilakukan secara verbal seperti siulan, suara kecupan, bahkan menggunakan gestur seperti main bata dengan tujuan untuk mendominasi hingga membuat si korban merasa tidak nyaman. Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan, sehingga menyebabkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Akibat adanya ketimpangan relasi kuasa tadi guys, sehingga perempuan dianggap sebagai objek, dan oleh karena itu perempuan banyak menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Pernah menjadi korban catcalling? Pernah. Diapain? Biasanya sih disiul-siulin, kalau nggak disapa-sapa kayak hai sayang, hai cewek, hai cantik, kayak gitu. Gimana perasaannya ketika diperlakukan seperti itu? Kalau saya sendiri sih biasa saja, karena belum ada efek ke tubuh gitu. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapinya? Ya otomatis itu menghindar dari lingkungan yang seperti itu gitu. Pernah menjadi korban catcalling? Pernah. Diapain itu ya? Itu yang secara fisik atau hanya mulut? Kedua-duanya. Oh, kalau fisik sih pernah kak. Diapain? Ya kalau diraba tapi nggak di bagian apa, sebenarnya diraba di kaki, di paha gitu kan. Itu sesama jenis atau? Sesama jenis. Pengen kalinya gitu ya, sikut-sikutnya ya. Oh, terus kalau yang secara verbal gitu, dari omongan atau gimana? Dari omongan sih kak, banyakan sih dari kawan-kawan wanita sih. Biasanya dipanggil apa gitu? Cowok, iya cowok. Ini bang rambutnya kok cantik kali bang, kata bang rambutnya cantik kali bang. Jadi kalau misalnya digodain sama cewek gitu, gimana sih perasaannya? Di sini aja sih kak. Ya kita pun nggak bisa menyampaikan kalau kita tidak senang kan. Senang sih ada, tapi ya, hanya sebatas senang aja. Tapi kebanyakan sih risihnya sih. Lebih risih mana? Digodain cowok atau digodain cewek? Lebih risih digodain sama cowok lah kak.
Nggak mau kok sama cowok. Kalau digodain sama cowok biasanya dipanggil apa gitu? Ya, Atau dengan perlakuan aja? pernah sih dipanggil sama cowok, tapi langsung aja kan kita keluarkan kata-kata mutiara. Seperti apa contohnya kata-kata mutiaranya? Kita cariin kak. Gitu. Karena kalau menjadi korban catcalling biasa aja atau risih atau nggak nyaman gitu? Takutnya kebawa ke lingkungan kan. Kenapa gitu? Karena kita juga butuh jadi was-was juga kan di lingkungan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.